Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita akan menyaksikan semifinal kompetisi debat hukum mahasiswa regional Kalimantan dalam rangka The Law Festival of Lambu Mangkurat yang keempat, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambu Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, di semifinal yang kedua ini, kita akan menyaksikan pertandingan antara Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Kalimantan Timur dengan lawan tandingnya yaitu Universitas Balikpapan juga dari Kalimantan Timur. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan perkenalkan Dewan Juri kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Rifki Nijami Kersayuda SHLLM. Selamat siang, Mbak. Yang kedua ada Bapak Ali Amrin SHMH. Selamat siang, Mbak. Dan yang ketiga ada Ibu Lena Hanifah SHLLM. Selamat siang, Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk Dewan Juri kita pada siang hari ini. Dewan Juri yang kami hormati, para pemirsa yang berbahagia, di semifinal ini kedua tim nanti akan memperdebatkan mosi yang cukup menarik, yaitu dana partai politik dari pemerintah, di mana dari Universitas Widyagama Mahakam adalah sebagai tim yang pro dan Universitas Balikpapan sebagai tim yang kontra. Baik, untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu untuk kedua tim memperkenalkan dirinya, dimulai dari tim pro. Persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom, selamat pagi yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan yang sudah dapat hadir di tempat ini. Baik, kami dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Saya pembicara pertama Eureka Kesia Sakudu, pembicara kedua teman saya Abraham Uyan, dan pembicara ketiga Linda Setianingsi. Waktu dan tempatnya terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk tim pro dari Universitas Widyagama Mahakam. Selanjutnya dipersilahkan kepada tim kontra dari Universitas Balikpapan Kalimantan Timur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih buat kesempatannya. Yang terhormat buat Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian, kami dari Universitas Balikpapan di sini selaku tim kontra ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Santi sebagai pembicara pertama. Pembicara kedua ada Bung Topan, dan pembicara ketiga ada Saudari Nur Samsia. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk tim kontra. Sebelum kita memulai perdebatan, saya ingin sedikit kembali mengingatkan teknis debat kita pada hari ini. Yang pertama, nanti saya akan persilahkan kepada pembicara pertama dari masing-masing tim. Waktunya 4 menit, dimulai dari tim pro dan dilanjutkan dari tim kontra. Di sesi pertama ini tidak ada interupsi. Selanjutnya di sesi kedua kita akan berikan waktu untuk pembicara kedua dari masing-masing tim, dimulai dari tim pro dengan waktu 7 menit. Di sesi kedua ini masing-masing tim nanti dipersilahkan untuk interupsi sebanyak 3 kali setelah 2 menit berjalan. Maksimal 3 kali, tapi masih dengan kendali moderator. Dan selanjutnya di sesi ketiga dengan waktu 6 menit, saya persilahkan nanti kepada pembicara ketiga dari masing-masing tim, sama dimulai dari tim pro dan dilanjutkan oleh tim kontra. Waktu 6 menit dan interupsi 3 kali setelah 2 menit berjalan. Paham? Dan di sesi terakhir nanti ada babak kesimpulan. Babak kesimpulan 3 kali, juga dimulai dari tim pro dan dilanjutkan dari tim kontra. Waktu 3 menit dan di sesi kesimpulan tidak ada interupsi. Baik, kedua tim telah mengerti? Baik, untuk menghangatkan suasana di siang hari ini, mari kita beri tepuk tangannya meriah. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, kita akan memasuki babak pertama dengan mosi dana partai politik dibiayai oleh pemerintah. Untuk itu saya persilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro, waktu 4 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai dana parpol yang diberikan oleh pemerintah, alasan kami mendukung dana partai politik dari pemerintah, pertama, hal ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, tertuang khususnya pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi keuangan partai politik bersumber huruf C bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Berarti sudah jelas. Hal ini akan menimbulkan dampak positif khususnya bagi partai politik sendiri dan masyarakat. Mengapa? Karena dengan dana yang bersumber dari pemerintah diharapkan akan memberikan proses pendidikan terhadap partai politik itu sendiri, yang artinya berakhirnya laporan pertanggungjawaban dan transparansi dana khususnya. Dengan dua hal dalam penggunaan dana terkait kegiatan organisasi politik tersebut yang tertuang di dalam pendidikan politik untuk masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada pasal 34 ayat 3 huruf A yang berbunyi APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Jadi arah kebijakan yang dimaksud ada dua. Pertama, dari aspek hukum tentunya. Untuk mengembangkan budaya hukum agar di semua lapisan, entah itu dari partai politik dan masyarakat sendiri, terciptanya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Yang kedua, ekonomi. Jadi di sini mengoptimalkan peranan pemerintah dalam pengoreksian ketidaksempurnaan yang terjadi pada masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Jadi jelas hal ini dapat meningkatkan pendidikan untuk masyarakat secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis. Dan jelas di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pembukaan di alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pemberian dana bagi partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD bertujuan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi kader partai politik dan masyarakat tentunya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di alinea keempat. Menjadi amanat, jadi ini dasar kami menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan di dalam alinea keempat. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Baik, cukup. Baik, beri tepuk tangan untuk bicara pertama dari tim Pro dengan berbagai argumentasi yang telah dibangun di Undang-Undang Partai Politik. Kata mereka sudah jelas, dan juga tadi untuk pertanggungjawaban yang jelas dari partai politik karena ada LPJ seperti itu. Baik, itu dari tim Pro, dan selanjutnya kita persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra. Waktu sama 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kubu kontra telah menyiapkan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, tentang dana keuangan parpol seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Bahwa kami tidak sepakat apabila pemerintah masih memberikan bantuan keuangan kepada partai politik meskipun ada undang-undang yang telah mengaturnya, sehingga kami berpendapat bahwa undang-undang tersebut harus direvisi ataupun ditiadakan. Kita ambil contoh dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
maksud kami 2011 tentang partai politik huruf B menyebutkan bahwa usaha untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum. Yang kami garis bawahi di sini adalah kalimat untuk memperkukuh, yang kami artikan bahwa dalam usaha memperkukuh ini, pemerintah membantu salah satunya dari sisi keuangan agar partai politik dapat melaksanakan roda organisasi seperti dengan aturan undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya di lapangan, jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada parpol tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan keuangan partai tersebut. Kami ambil contoh pada surat kabar Banjarmasin Jumat 6 Desember 2013. Data dari Kesbang Polimas, partai-partai yang menerima bantuan tersebut antara lain Partai Golkar sebesar 204.352.000, Partai PBR 64.516. Dari contoh di atas kita bisa melihat jelas bahwa bantuan pemerintah tidak terlalu signifikan untuk membantu keuangan partai. Misalnya Partai Golkar yang mendapatkan bantuan sebesar 204.352, bagi partai sebesar Partai Golkar, dana tersebut hanya bisa dilakukan untuk menyelenggarakan satu kali acara, dan dengan dana sejumlah itu untuk modal memenangkan satu orang caleg saja tidak cukup, apalagi untuk operasional partai, apalagi di era politik transaksional dan masyarakat yang cenderung pragmatis seperti sekarang ini. Yang kedua, karena berkaitan dengan APBN dan APBD, maka apa yang kami jelaskan di atas kami korelasikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pertama, kami ambil kata efisien. Bantuan diberikan kepada partai tidak perlu signifikan membantu keuangan partai, sehingga bantuan itu tidak terlalu efektif diberikan karena tidak memberikan efek yang signifikan terhadap perputaran roda organisasi. Mungkin itu dari kami. Baik, cukup. Baik, beri tepuk tangan untuk pembicara pertama dari tim kontra. Sudah sangat jelas tadi kontra dengan berbagai argumentasinya argumentasi yang telah dibangun. Salah satunya tadi bantuan dari pemerintah kepada partai politik itu tidak digunakan dan sama sekali tidak memiliki manfaat yang signifikan. Baik, perdebatan ini akan lebih seru dan lebih hangat. Namun kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.